Guys, salah satu berita terbaru tentang sirkuit Mandalika. Mantap, signifikan progres semua sektor di sirkuit Mandalika, guys. Apakah cerita di sebalik ini? Jom kita sama-sama nonton di video pada kali ini, guys. Jom, guys. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada Anda yang sudah klik ini video. Kepada Anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada Anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, salam serumpun, salam persahabatan dan salam perdamaian daripada Uncle kepada Anda yang tengah menonton, guys. So guys, seperti biasa, hari ini kita akan lanjutkan kepada salah satu video reaction dan berkenaan tentang sirkuit Mandalika, guys. Sangat-sangat menarik pada kali ini, guys, yaitu dengan judulnya, guys, mantap, signifikan progres semua sektor sirkuit Mandalika, guys. Bermakna di sini ada beberapa perkara semua sektor akan dipersiapkan dengan kadar segera, guys. Seperti biasa, ini channel daripada channel yaitu Agus Haryanto, guys. Jangan lupa berikan like, comment, share dan juga subscribe. Berikan sokongan dan juga dukungan kepada channel ini, guys. Tanpa melengahkan masa, apa kata kita sama-sama nonton di video pada kali ini, guys. Jom, guys. Oke, guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala urusan. Amin. Dan makin dilimpahkan rezekinya. Iya. Kita berdoa semoga kita dilindungi Allah SWT dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sirkuit Mandalika, guys, tidak lama lagi siap. Di hari Jumat cuaca yang sangat cerah di tanggal 5 November 2021 ini kita kembali lagi di sirkuit Mandalika untuk sama-sama melihat semua titik yang ada di kerjakan atau progres dari segala sektor di sirkuit Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Oke, guys. Ya, kita mulai pantauan dari sisi utara yang mana tadi opening dari tengah laut langsung, dan inilah jalur masuk menuju ke Tunnel 1 yang berada di sisi utara. Jadi nanti di sini akan ada penyekatan buat para penonton ataupun yang melintas menuju masuk ke dalam Tunnel 1, karena di dalam Tunnel 1 samping kanan dan kiri merupakan tribun yang sudah jadi. Dan di sini pengerjaan pada pagar pembatas yang ada di sisi luar, jadi pagar pembatas untuk area parkir, kemudian jalur drainase yang terbentuk di bawah sini, lalu penuntasan dari VIP Village yang merupakan tiket atau tribun yang sangat-sangat spesial di sini. Sangat-sangat spesial, guys. Dibilang admin. Oke, kita akan coba turun lebih rendah di sini, teman-teman, untuk melihat bagaimana progres dari VIP Village yang sedang dibangun. Nah, seperti yang terlihat di sini, kerangka baja ya, untuk besi-besi baja yang sudah berdiri tegak, dan untuk atap, kemudian lantai di lantai 2. Jadi sekarang saya mengajak terbang lebih rendah seperti ini supaya teman-teman bisa melihat secara langsung atau teman-teman bisa merasakan bagaimana jika berada di kawasan sini. Baik. Para pekerja tengah menyiapkan. Nah, selain pengerjaan pada lantai dan atap di sini, pengecatan juga terlihat pada railing, dan sisi atas juga dikerjakan untuk beramai-ramai untuk penuntasan bagian atap ya. Betul. Melambaikan tangan di situ para pekerja ya, menyapa kita semua, menyapa teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Dan pengerjaan di sisi luar juga terfokus pada jalur pedestrian atau trotoar sebagai jalur pejalan kaki. Kemudian di sini juga akan ditata. Jadi semua kawasan di sirkuit Mandalika ini bukan saja track lane, tetapi bagian luar dan bagian dalam juga ditata seperti ini. Nah, nanti ini akan terkonek ke sisi kanan untuk jalur parkir, dan pengaspalan juga akan dilakukan atau pemadatan sebagai jalur trotoarnya. Oke, di sini dalam proses pengaspalan juga ya, guys. Titik yang berada di sini. Baik. Nah, seperti yang kita tahu, untuk WSBK sendiri yang sudah dibatasi 25.000 jumlah penonton. Namun nanti di saat MotoGP yang akan digelar dalam waktu
4-5 bulan ke depan ya, udah bisa kita optimis untuk status COVID atau pandemi bisa saja berangsur-angsur untuk berakhir. Mudah-mudahan area Apin. parkir diperluas. Nah, sekarang kita berada di sisi timur dari bentangan pedok yang merupakan garasi bagi masing-masing tim para pembalap. Nah, di sini sudah terbentang sebanyak 50 garasi dan bentangannya hampir sampai ke race control atau panjang bentangan di sini sekitar 350 meter. Dan pekerjaan pada sisi atap terus dikerjakan untuk dituntaskan, yang mana ditargetkan dalam 3 hari ke depan untuk bangunan pedok sendiri sudah tuntas. Bangunan pedok untuk pembalap MotoGP, guys. Ya, semoga pengerjaan di sini bisa terlihat dengan jelas lebih detail karena kamera udara saya coba terbangkan lebih rendah seperti ini. Jadi konstruksi dari bangunan pedok untuk modular di sini beginilah progres yang dikerjakannya. Ya guys, betul. Nah, dari sisi sini untuk lantai 2 sudah terlihat untuk balkon sendiri ya, atau lantai teras di luar. Ya, teman pekerja juga sudah mengacukan jempol buat kita semua. Ya, saya akan coba mendekat ke area yang menyerupai karbarata di sini. Di sini merupakan kamar kecil atau toilet yang disediakan buat penghuni pada pedok nantinya. Oh, oke. Toilet untuk pembalap MotoGP. Ya, semoga guys. masih bisa terlihat jelas konstruksi di dalam sana. Dan mohon maaf ya, sayang sekali kita tidak bisa mendekat terlalu dekat dengan para pekerja. Tidak enak kalau terasa mengganggu. Jadi sewajarnya saja kita mendekati titik-titik yang bisa saya tunjukkan ke teman-teman semua di dalam video ini. Oke. Ya, masih terlihat di sini sejumlah komponen-komponen dari modular building, terutama di sini yang terlihat yaitu sandwich panel, kemudian masih kerangka-kerangka yang akan ditambahkan, kemudian masih juga di sini standby beberapa tenda atau yang kita bilang semacam office, temporary office bagi tim Wika yang mengerjakan pedok atau modular building di area pit building di sini. Office guys ya, office. Staff-staff yang membuat pekerjaan untuk sirkuit Mandalika. Seperti inilah kesibukan yang bisa kita amati bersama di deretan pedok yang membentang di samping kiri trek lurus yang panjangnya 700 meter. Panjang 700 Nah, meter. di sini ada guys. sesuatu yang unik menyerupai semacam kolam renang atau semacam penampungan ya, penampungan air. Kita nggak tahu dulu untuk apa ini, nantinya kita akan updatekan buat teman-teman. Tapi beginilah kesibukan yang ada di belakang pedok sendiri. Ini bagian belakang pedok. Nah, kemarin di sini untuk lahan tanah yang tersisa di belakang pedok merupakan semacam area di mana safety tank dan juga pengerjaan beberapa titik seperti yang terlihat di belakang podium di sini. Ya, masih pemasangan dari kerangka-kerangka dinding maupun persiapan lantai 2 dan atas, dan dibantu sebuah kren yang nantinya bisa keluar melalui celah yang ada di sisi kanan yang terlihat barusan. Seperti ini saya tunjukkan, jadi tidak ada bentangan tiang di atas. Nah, di depan sini teman-teman ada 2-3 jalur di sini bisa digunakan untuk kren tersebut keluar dari area konstruksinya. Dan terlihat sekali progres yang signifikan di bagian luar dari bangunan race control. Bangunan race control guys. Tertata, kemudian pepohonan juga sudah menghiasi sisi luarnya sini. Bagian Jadi tinggal depan pemasangan tulisan pada area yang diwarnai biru di sini. Kemudian kita melihat ke belakang sini masih area workshop atau pergudangan dari RMI atau Road Grip Motorsport Indonesia. Disinilah mereka bahan-bahan maupun peralatan untuk pengecatan trek dan perlengkapan race control. Oke guys. Kita boleh lihat ya guys, muka depan race tarik mundur control. pelan-pelan untuk kamera udara di sini melihat ke sisi yang lain selain terlihat bangunan PLN yang sudah jadi. Nah, di sini masih ada satu unit polisi yang melakukan rekayasa pengamanan di sini, dan bangunan Bright Store yang sudah berdiri di bagian pojok dari area pit building yang dilakukan pembetonan. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa sih Bright Store ini? Nah, ini sama halnya dengan Alfamart atau Indomaret. Jadi nanti para tim, para kru yang bertugas di saat gelar balapan, ya misalnya teman-teman yang bertugas di dalam race control atau di area pedok,
pingin belanja kopi, beli rokok, beli Oh, ya kebutuhan apa yang dibutuhkan di saat mengatur jalannya balapan, di saat menikmati bagaimana balapan berlangsung di sirkuit Mandalika ini. tempat ngopi-ngopi guys. Sambil kita melihat pekerjaan di sirkuit Ya, dan Mandalika. terlihat untuk area tribun yang berada di sisi kiri barusan sudah mulai persiapan pemasangan pagar agar lebih tertib dan lebih rapi Oh, terlihat di saat ada pengunjung atau penonton yang akan naik ke tribun yang sudah dipesan Baik, ataupun baik, baik. bubar di saat selesai balapan nanti. Ya, saya coba mendekati tribun dan saya akan mencoba menurunkan lebih rendah kamera baik. udara di sini sebagai Tribun. sebuah sensasi seandainya kita berdiri atau duduk di tribun sini, teman-teman. Oke. Paham. Tribun sementara ya Nah, rupanya jadi guys. ketinggian kamera udara di sini saya ambil patokan yaitu kursi terbelakang dari tribun atau kursi yang paling tinggi di tribun yang ada di sini. Oh, Ya, oke, kurang oke, lebih oke. tingginya dari tribun ini sekitar 12 meter. Kalau teman-teman melihat, jadi lumayan tinggi lah ya. 12 kita duduk meter? di sekitar sini atau kita berdiri. Boleh tahan juga tinggi Nah, ya jadi guys. barusan itu bisa teman-teman amati seperti apa pemandangan yang bisa didapatkan dari tribun di sekitar sini. Oke. Wah, Dan kita pantau Pengecatan. hasil pengecatan yang dilakukan kemarin sore dan yang sudah dilakukan pada sisi cantik tikun guys. yang ke-15 dan tikun yang ke-16 di sini. Oke. Nah, terlihat sekali goresan-goresan dari warna-warni yang khusus sekali ya, menyerupai motif batik yang khasnya Indonesia, Oh. terpadu dengan kombinasi dengan motif dari tenun khas Lombok. Jadi di sini warna pun dipilih seperti ini menandakan benar-benar Indonesia banget, dari run off yang ada di tikun yang ke-15 melingkar ke arah tikun yang ke-16, bahkan pengerjaan pada jalur masuk pit lane juga terus dicat. Baru Nah, saya di bawah tahu sini guys. untuk pengerjaan dari penambahan konkrit barrier sebagai pengaman ya, supaya nanti begitu ada kendaraan balap yang masuk ke arah pit lane tidak lolos ke arah trek lurus atau ke tikun yang ke-17 ini untuk menghindari terjadinya crash Iya, betul atau tabrakan. guys, betul. Oke, kita menuju ke garis finish yang berada di depan race control, dan di sini teramati ya beberapa persiapan dari PLN. bangunan PLN atau area PLN yang menyuplai kelistrikan sebesar 5,19 megapol ampere. Ha. Lalu garis finish akan berada nanti persis di setelah melewati garis curve yang ada di bawah sini, dan persiapan pada tribun juga terus terlihat makin hari makin rapi, dan penambahan untuk area tempat duduk atau papan-papan yang terjejer di sini. Jadi masing-masing section yang terlihat barusan tuh, masing-masing atap itu bisa menaungi sekitar 500 jumlah penonton. Nah, jadi di sini untuk curve sendiri sudah tuntas, dan untuk run off juga seperti yang terlihat pada tikun yang ke-15 melingkari tikun yang ke-16. Lalu persiapan area luar di belakang PLN juga terus diselesaikan. Kemudian untuk area podium yang ada crane besar di sini juga harap dituntaskan dalam 5 hari ke depan. Ya, 5 kita hari lanjutkan ke depan. pantauan terus ke tikun yang lain di sirkuit Mandalika ini. Kita akan memantau keseluruhan dari trek atau sektor yang ada di Mandalika Circuit. Terbaiklah admin. Saya sangat teruja guys melihat persiapan. Ya, kita singgah sebentar di sini untuk melihat ke sisi kiri Ah? dari sisi depan area pedok yang belum kita pantau. Ya, Nah, ya. walaupun sekedar modular building ya teman-teman, tapi kalau sekilas diamati seperti ini dengan konstruksinya di semacam di redesign ya, jadi seperti bangunan yang kokoh dan permanen. Terlihat sekali pada deretan pedok yang ada di sebelah kiri dari trek lurus ini. Nah, Ya. kita akan melihat ke sisi yang lain selain persiapan untuk area tribun di sebelah kanan. Setelah sayap tunnel 1 sebelah kanan ini terus dituntaskan, kemudian pengerjaan pada jalur keluar dari tunnel sini menuju ke zona tengah terus dipersiapkan juga, dan lahan-lahan yang luas di belakang tribun sini ya, ini tanah-tanahnya diratakan dan dipadatkan karena nanti di sini akan berjejer beberapa toilet yang portable untuk kebutuhan di belakang tribun sini. Lalu ada panggung konser dan juga area-area kuliner, dan termasuk juga untuk semacam stand-stand untuk tenan atau
dagang-dagang apa di sini nanti bisa disiapkan. Bisa Jadi disiapkan para penonton ya. itu disuguhkan balapan sambil ya langsung kebutuhan fasilitasnya di belakang tribun juga. Betul guys. Sangat-sangat terbaik guys. Ya, di sisi luar sebelah kiri dari service road di sini Oke. terlihat alat-alat berat barusan mempersiapkan lahan untuk parkir juga, termasuk juga area tribun yang akan disiapkan untuk MotoGP sendiri. Dan sekarang kita berada di area observation deck. Di sini sedang keramaian untuk melakukan rekayasa bagaimana penyambutan Pak Presiden Republik Indonesia yang akan dipastikan hadir nanti di saat gelaran ATC atau Idemitsu Asia Thailand Cup di sirkuit Mandalika ini. Sirkuit Mandalika guys. Jadi ini semacam penyambutan gladiresik kita bilang, atau semacam pengaturan skenario bagaimana kedatangan presiden, bagaimana menggelar balapan IATC dan sebagainya. Jadi bangunan untuk observation deck sendiri sudah tuntas secara fisik kalau kita perhatikan, tinggal melakukan finishing pemasangan dinding kaca, kemudian pemasangan yang kelistrikan dan sebagainya. Alright. Terbaik admin. Oke, kita sudah melesat menuju ke tikungan ketiga dan tikungan keempat. Jadi di sini teman-teman masih terlihat sudah tidak ada progres lagi selain pengaturan pada titik-titik di mana yang area rumput masih tergenang kemarin dari pantauan video sebelumnya. Sekarang sudah mulai di fix, mulai diatur, mulai di evaluasi ya. Seperti lihat di bawah sini juga terus ditata dan dipastikan sirkuit Mandalika tidak ada genangan air sedikit pun ya, baik di kiri maupun di kanan trek. Untuk ya, kita aspek sudah melewati keselamatan tikungan yang ke-9 juga. Di sini karena hujan yang beberapa hari terakhir mengguyur, terlihat sekali perubahan pada bukit maupun area rumput yang semakin hijau, semakin asri, dan alhamdulillah air pasang tepat sekali di saat kita menerbangkan air kamera laut udara di sini. Membiru guys. Air hujan mengguyur. Nah, jadi di saat air pasang begini memang terlihat untuk konsep dari sirkuit selain yang mepet dengan laut, langsung mepet juga dengan laguna yang terisi oleh air pasang di siang hari ini. Pertamina. Nah, pemandangan kita coba tarik mundur supaya melihat lebih luas. Mungkin bisa kita melihat cakupan dari keseluruhan trek, baik itu track lane maupun service road yang berada di Pertamina Mandalika International Street Circuit yang mepet dengan laut, yang mepet dengan pantai. Dan kita akan lanjutkan pantauan ke track lane kembali untuk melihat sama-sama titik-titik yang mana yang sedang dikerjakan, yang sedang dituntaskan, karena kita bertarung dengan waktu. Dalam hitungan hari ke depan kita harus siap menggelar IATC maupun WSBK yang nantinya pada 19 sampai 21 November ini. 19-21 ada nah, sekarang saya mengajak competition. kalian untuk melihat bagaimana progres pada 360 hill atau bukit 360 derajat yang terus digeber pengerjaannya di sini. Ya, sejumlah alat berat yang terus di sini mengerjakan aktivitasnya, merapikan, menata, karena nanti akan dilakukan penghijauan atau penanaman bunga-bunga dan pohon di sini. Ya, sebagai salah satu tempat menampakkan lagi keindahan trek sirkuit Mandalika guys. Nah, bagi yang kalian penasaran bagaimana pemandangan di saat menonton gelar balapan nanti di sini, jadi misalnya kita berdiri di atas bukit 360 derajat sini, kita bisa melihat ke arah laguna, track lane, tikungan yang ke-11 barusan, kemudian tikungan yang ke-10, lalu ada pemandangan dari Bukit Seger dan tentunya Pantai Serenting yang berada di selatan sirkuit Mandalika ini. Nah, kalau kita geser, kita nonton di titik yang sini juga lebih semacam first view atau langsung pemandangan pertama yang disajikan memang, oleh guys. Panjangnya pantai berpasir putih di selatan dari sirkuit Mandalika ini, termasuk juga pemandangan ke arah bentangan tikungan yang ke-10, mundur ke tikungan yang ke-9, tikungan yang ke-8, tikungan yang ke-7, bahkan tikungan yang ke-6 yang terlihat di ujung sana. Nah guys, kita boleh lihat ya pemandangan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dari tikungan yang ke-12 yang ada di bawah sini. Kita akan lanjutkan pantauan menuju tikungan-tikungan yang lain yang berada di Mandalika, yang treknya panjangnya 4,31 km dengan jumlah 17 tikungan, 11 tikungan yang ke kanan dan 6 tikungan yang ke kiri. 17 tikungan 4,13 km. Tidak silap lah ya guys ya.
Nah, kalau masih ada yang bertanya berapa sih lebar trek yang ada di sirkuit Mandalika ini? Oke. Jadi lebar trek itu 15 meter, teman-teman. 15 Lumayan lebar meter dan ya, lumayan lebar. besar. Namun dari kamera udara di sini bisa terlihat sebuah unit truk di sana Tribun. dibandingkan, dan di sini sudah kita bisa melihat progres dari pengerjaan tribun yang ada di bagian barat atau west grandstand di sini. Oh. Ini adalah tribun sementara ya, guys. Apa yang dikatakan oleh admin? Ya, terlihat sekali masing-masing section yang berada di West Grandstand barusan, satu section saja itu bisa menaungi 500 penonton, teman-teman. 500 penonton satu Nah, section. sedangkan di sini grandstand yang ada di depan kita ini, satu section saja ini bisa menaungi lebih dari 1000 penonton. Oh, 1000 penonton ya. Line Oke, section kita ya. lakukan pantauan ke tikon yang ke-15. Oh, Masih wow. terlihat di sisi kiri, sisi luar ada tribun dengan sejumlah section yang sudah berdiri terus dikerjakan, dan motif batik terus menghiasi putaran kamera udara yang kita lakukan Masya Allah. di sisi barat dari Cantik, sirkuit Mandalika guys. ini. Ya, jalur barat juga terus dihiasi untuk jalan setapak maupun pengaspalan pada West Gate yang kita bilang. Nantinya di sini juga akan bisa terkonek ke arah service road dan bisa diakses ke Pengecatan tribun-tribun. tuh, guys. Nah, teman-teman, di sini sekarang kita melihat sejumlah pekerja dari tim road grip yang terus merapikan pengecatan pada merapikan jalur masuk pit pengecatan. lane, kemudian para pekerja lain yang sedang merapikan area rumput, dan juga Alhamdulillah. pemasangan tire barir akan segera dilakukan di jalur masuk pit lane. Ya, kita kembali ke kawasan VIP yang berada di belakang pedok garasi di sini, melihat bagaimana progres yang sudah kita lihat tadi. Alhamdulillah. Ya, masih penuntasan bagian atap dan juga beberapa komponen interior elektrikal dan mekanikal pada pedok sendiri, dan kita akan menuju ke bagian sisi luar. Di sini mungkin teman-teman yang belum tahu, sudah berdirinya semacam landmark untuk Pertamina Mandalika International Circuit yang sedang dikerjakan dan dituntaskan perapiannya. Kemudian jalan provinsi akan dibiarkan sementara seperti ini di saat IATC maupun WSBK, dan inilah gerbang utama. Nantinya peralatan atau logistik Dorna Sport maupun peralatan untuk MotoGP akan masuk lewat jalur atau gerbang yang barusan terus dituntaskan. Oke guys, demikianlah sebentar tadi penerangan daripada admin, yaitu admin Agus Haryanto berkaitan tentang sirkuit Mandalika. Apa yang kita dapat melihat tentang kepelbagaian pemandangan melalui daripada drone ya, daripada admin, ialah kita dapat melihat bahawa semua titik-titik pekerjaan itu sudah semakin hampir tuntas dan dalam keadaan progres, dan beberapa jalan pun sudah semakin tuntas juga. Mungkin ada beberapa sedikit pengaspalan lah, terutamanya bagian area parkir, dan kita boleh lihat bahagian pedok ya dalam keadaan sudah semakin siap, dan juga race control pun sudah semakin siap. Tinggal lagi tulisan nama untuk dilekatkan di bahagian race control. Penanaman daripada perhiasan di hadapan race control pun sudah semakin cantik ya guys. Dan apa yang kita dapat lihat juga, titik-titik selain daripada itu, beberapa tikungan pun kita dapat melihat pengecatan ya guys. Rupa-rupanya pengecatan ini adalah kita ambil image daripada batik Indonesia guys. Maksudnya image ya, maksudnya itu adalah identity. Jadi diterapkan dan dipersembahkan, dipamerkan melalui daripada lukisan ataupun pengecatan di ruangan balap ataupun track litar sirkuit Mandalika guys. Wow, satu perkara yang saya dapat info terbaru juga ya guys tentang pengecatan, bahawa diambil sebagai salah satu untuk kita menitik beratkan tentang image Indonesia guys. Wow, syabas. Dan kita dapat lihatlah beberapa lagi rumput yang sudah semakin hijau ya, sudah semakin tampaknya sudah semakin baik, dengan keadaan aspal pun sudah semakin cantik, dan ya kita nampaklah benda ini sudah semakin tuntas. Dan apa yang dikatakan oleh admin ya guys, beberapa hari lagi nanti akan ada pertandingan. Sebab itulah beberapa tribun telah dipersiapkan, ada tribun sementara, dan ada beberapa section itu dikatakan boleh menampung seramai 500 ataupun 1000 orang dalam satu masalah dalam satu section. Jadi itu merupakan salah satu perkara yang hebat, dan kita dapat lihat, saya pun tidak sabar juga untuk melihat bagaimana
pelaksanaan competition pada 17 hingga 21 atau tidak silap guys. Kalau salah boleh anda bubuh di ruangan komentar guys. Oke guys, apapun itu saja daripada Uncle penilaian apa yang saya dapat saksikan. Admin telah memberikan satu signal titik-titik yang telah dia ambil sebagai salah satu perkara yang sudah progres di bahagian-bahagian tertentu lah yang ditampilkan dalam sirkuit Mandalika. Oke, so guys, itu saja daripada Uncle. Kita akan jumpa lagi di next dengan video yang lebih menarik tentang sirkuit Mandalika. InsyaAllah apapun anda tolong turunkan di ruangan komentar. Jika ada beberapa perkara-perkara yang dapat anda boleh sampaikan, InsyaAllah. So guys, itu saja. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.